Selamat datang di video ini. Di balik bayang-bayang angkasa, perang diam-diam sedang terjadi. Amerika Serikat telah mengambil langkah berani dengan menyebarkan jammer anti-satelit canggih yang bertujuan untuk mengganggu jaringan pengawasan Tiongkok yang kuat. Perangkat ini dirancang untuk membutakan satelit milik Tiongkok, mendefinisikan ulang keamanan global, dan memicu era baru dalam perang berbasis teknologi. Mengapa ini sangat penting? Perangkat ini berpotensi mengganggu jaringan pengawasan, menetralkan ancaman, dan memicu permainan petak umpet yang intens dengan Tiongkok. Dalam video ini, kita akan mengungkap pertempuran berisiko tinggi yang terjadi di atas kita dan mengapa hal ini penting bagi semua orang. Amerika Serikat telah memperkenalkan alat revolusioner dalam perang modern, yakni Terminal Modular Jarak Jauh, RMT. Jammer anti-satelit ini bukan sekadar gadget militer biasa, melainkan perangkat dengan potensi besar untuk melumpuhkan satelit musuh. Kemampuannya secara fundamental mengubah cara mengelola konflik di abad ke-21. Jammer ini bekerja dengan cara mengganggu sinyal yang dibutuhkan satelit untuk berfungsi. Fokus utama penyebaran ini adalah satelit Yaoan milik Tiongkok, serangkaian sistem pengawasan canggih yang mampu melacak objek sekecil mobil dari luar angkasa. Jaringan Yaoan sangat penting dalam strategi Tiongkok, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, di mana ia memantau aktivitas AS dan pasukan sekutu. Dengan menargetkan satelit-satelit ini, AS berupaya mengganggu apa yang dikenal sebagai kill chain, urutan langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyerang target tanpa panduan satelit. Dengan mengganggu kemampuan Tiongkok untuk melacak, berkomunikasi, dan merespons ancaman, penyebaran RMT menjadi signifikan. AS berencana menempatkan 11 perangkat pada tahap awal dengan strategi jangka panjang untuk menyebarkan hingga 200 perangkat di seluruh Indo-Pasifik. Ini adalah upaya yang diperhitungkan untuk menciptakan jaringan kuat yang mampu menetralisir pengawasan Tiongkok di wilayah tersebut. Mengapa Indo-Pasifik menjadi titik panas? Wilayah ini merupakan pusat aktivitas militer, dengan negara-negara seperti AS, Tiongkok, dan sekutunya bersaing untuk mendapatkan dominasi strategis. Kendali atas wilayah ini sangat penting untuk menjaga rute pasokan, melindungi sekutu, dan memastikan kebebasan navigasi. Jammer RMT sangat modular dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan serta misi. Selain memblokir sinyal, perangkat ini juga dapat menurunkan keandalan pengawasan Tiongkok, secara efektif membuat satelit mereka buta selama operasi kritis. Ini menjadi penting dalam konteks strategi anti-akses area penolakan A2AD yang digunakan Tiongkok untuk mencegah musuh memasuki area strategis. Jaringan satelit Tiongkok, khususnya seri Yaoan, telah lama memberikan keuntungan penting di Indo-Pasifik. Satelit ini memungkinkan Tiongkok untuk memantau gerakan angkatan laut, mengoordinasikan aset militer, dan mempertahankan kewaspadaan situasional di wilayah tersebut. Namun, penyebaran jammer anti-satelit oleh AS menimbulkan tantangan langsung yang mengancam untuk menetralisir keuntungan ini. Bagaimana tanggapan Tiongkok? Para ahli memperkirakan Tiongkok akan meningkatkan upayanya untuk melawan teknologi jamming AS. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah pengembangan solusi kinetik, seperti rudal yang mampu menargetkan dan menghancurkan jammer itu sendiri. Serangan ini akan sangat tepat dan bertujuan untuk menetralkan ancaman tanpa meningkat menjadi konflik skala penuh. Namun, solusi kinetik memiliki risiko karena menyerang jammer berbasis darat dapat memicu pembalasan langsung yang mendorong ketegangan ke tingkat yang berbahaya. Alternatif lain adalah langkah penanggulangan non-kinetik, termasuk teknik peperangan elektronik tingkat lanjut untuk menonaktifkan atau melewati jammer tanpa kerusakan fisik. Misalnya, Tiongkok dapat menyebarkan sistem yang memancarkan sinyal tandingan untuk membingungkan perangkat jammer atau menggunakan serangan siber untuk menyusup ke sistem pengendali jammer, sehingga membahayakan fungsinya tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Tindakan balasan Tiongkok tidak terbatas pada pertahanan, tetapi juga mencakup serangan. Dengan situasi yang semakin tegang, era baru perang di angkasa telah dimulai, dan implikasinya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan.
Masuk akal jika Tiongkok akan berinvestasi dalam teknologi untuk membuat satelitnya lebih tangguh terhadap serangan. Upaya ini bisa mencakup pengembangan sistem komunikasi yang lebih kuat, enkripsi yang lebih canggih, atau bahkan menciptakan jaringan satelit baru yang dirancang agar kebal terhadap teknik pengacauan tradisional. Namun, langkah-langkah ini memiliki implikasi yang lebih luas. Perlombaan antariksa yang semakin intensif dapat menciptakan siklus inovasi dan kontra-inovasi yang terus berulang, di mana kemajuan teknologi suatu negara mendorong respons baru dari negara lain. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara AS dan Tiongkok, tetapi juga memiliki efek berantai di panggung global. Sekutu kedua negara harus menyesuaikan strategi dan teknologi mereka untuk menghadapi perubahan ini. Makna strategis penyebaran jammer anti-satelit oleh AS. Langkah AS untuk menyebarkan jammer anti-satelit mewakili lebih dari sekadar pergeseran taktis. Ini adalah momen transformatif dalam keamanan global dan sifat peperangan. Ruang angkasa, yang dulu dianggap sebagai batas terakhir, kini dengan cepat menjadi medan perang pertama dalam konflik masa depan. Mengapa kita harus peduli? Penyebaran ini menyoroti semakin pentingnya taktik zona abu-abu dalam perang modern. Taktik ini dirancang untuk melemahkan musuh tanpa memicu konflik terbuka. Contohnya adalah pengacauan sinyal satelit yang dapat melemahkan kemampuan lawan sambil menghindari dampak politik dan diplomatik yang timbul dari keterlibatan militer langsung. Pendekatan ini tidak unik bagi AS. Misalnya, Rusia telah menggunakan taktik serupa dengan mencoba mengganggu jaringan Starlink di Ukraina. Namun, taktik zona abu-abu memiliki risiko yang signifikan karena dapat mengaburkan batas antara perdamaian dan perang. Ketidakpastian ini meningkatkan potensi eskalasi yang tidak diinginkan. Potensi risiko dan tantangan di luar angkasa. Kesalahan perhitungan di luar angkasa, seperti secara tidak sengaja mengganggu satelit sipil, dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Gangguan semacam itu berisiko memengaruhi komunikasi global, navigasi, dan bahkan perdagangan internasional. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja internasional untuk mengatur aktivitas militer di luar angkasa. Sayangnya, perjanjian yang ada, seperti Perjanjian Luar Angkasa 1967, hanya melarang persenjataan di luar angkasa tanpa mengatasi teknologi modern seperti jammer atau penggunaan ganda banyak satelit. Militerisasi luar angkasa, tantangan masa depan. Meningkatnya militerisasi luar angkasa memunculkan pertanyaan mendesak tentang bagaimana menyeimbangkan keamanan nasional dengan stabilitas global. Tanpa aturan dan perjanjian yang jelas, luar angkasa menjadi domain yang rawan konflik. Dunia internasional perlu segera menyusun kerangka kerja yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi modern dan mencegah eskalasi konflik yang tidak terkendali. Situasi ini menjadi seruan bagi negara-negara kecil dan badan swasta yang terlibat dalam eksplorasi luar angkasa. Ketika Amerika Serikat dan Tiongkok meningkatkan perlombaan senjata teknologi mereka, potensi kerusakan kolateral semakin besar. Negara-negara kecil mungkin menemukan satelit mereka terganggu atau ambisi luar angkasa mereka dikesampingkan dalam persaingan antara negara adikuasa. Sementara itu, perusahaan swasta harus menghadapi risiko beroperasi di wilayah yang semakin diperebutkan. Pada akhirnya, penerapan jammer anti-satelit menandakan perubahan besar dalam cara negara memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan kepentingannya. Ini adalah pengingat bahwa luar angkasa bukan lagi sekadar wilayah eksplorasi, melainkan telah menjadi arena perebutan kekuasaan. Dengan taruhan tinggi yang mencakup stabilitas militer, ekonomi, dan politik, penyebaran jammer anti-satelit oleh AS bukan hanya sekadar terobosan teknologi. Ini adalah manuver strategis yang menggarisbawahi semakin pentingnya luar angkasa dalam perebutan kekuasaan global. Saat Tiongkok berupaya menanggapi langkah ini, kita menjadi saksi babak baru dalam perlombaan luar angkasa. Namun, perlombaan ini bukan hanya tentang satelit dan sinyal. Ini menyangkut masa depan peperangan, diplomasi, dan bahkan kehadiran manusia di luar angkasa. Taruhannya sangat besar, dan keputusan yang dibuat hari ini akan bergema sepanjang sejarah. Ketika kita menjelajah lebih jauh ke dalam perbatasan baru ini, satu hal menjadi jelas, luar angkasa bukan lagi batas akhir,
melainkan medan perang berikutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.